Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Herla pada mata pelajaran IPS Ananda grade 8. Kali ini kita akan membahas bab 4, pembahasan yang baru mengenai perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Kita tahu faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang sudah sebelumnya kita bahas memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah daya tarik terhadap rempah-rempahnya. Yang kedua adalah misi 3G, gold artinya kekayaan, kemudian glory artinya kejayaan, dan gospel artinya keyakinan. Dan kemudian faktor pendorong bangsa Eropa atau bangsa Barat datang ke Indonesia yang selanjutnya adalah revolusi industri. Mereka ingin mengubah perindustrian dari tenaga hewan dan manusia menjadi tenaga mesin. Sekarang dari sana kita menyimpulkan bahwa besar sekali misi bangsa Barat untuk menjajah Indonesia itu. Maka dari itu, dalam rangka mensukseskan misinya, kaum kolonial ini tidak ingin kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan politik lokal. Untuk itu, mereka merasa perlu ikut campur dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka memiliki kepentingan. Nah, mereka juga dengan adanya VOC ini membentuk sebuah kebijakan yang begitu istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Jadi hak oktroy ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada pedagang asing atau pedagang Belanda yang merupakan anggota dari VOC. Apa saja sih isi hak oktroy ini? Hak oktroy ini yang pertama berisi VOC itu memperoleh hak monopoli perdagangan. VOC itu memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, dan VOC ini dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, dan mereka juga memiliki angkatan perang sendiri. Mereka membentuk angkatan perang di Indonesia dan mengadakan pemerintahan sendiri. Itulah ikut campur mereka terhadap Indonesia dalam mensukseskan misi mereka untuk glory, gold, dan gospel ini. Nah, seiring dengan perkembangan industri di Eropa, kebutuhan akan bahan baku semakin meningkat. Oleh karena itu, serikat-serikat dagang Eropa ini merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu daerah. Terlebih dengan adanya hak oktroy ini yang melegalkan mereka atau memperbolehkan mereka untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, pada masa Raffles ini seorang Inggris, pemerintah kolonial ini memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia dalam rangka mengembangkan revolusi industri yang ada dan juga untuk memenuhi atau mensukseskan atau memajukan negara mereka yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan. Nah, salah satu produk yang dimonopoli oleh Belanda adalah rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ada 2, yaitu lada dan juga cengkeh. Para petani di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menjual lada dan cengkeh kepada pedagang lainnya. Mereka harus menjual kepada VOC, padahal VOC ini membelinya dengan harga yang sangat murah. Nah, andaikan para petani ini menjual kepada pedagang lainnya, mereka tentu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi, tapi pedagang lainnya pun tidak boleh membeli dari para petani di Maluku. Jadi yang dimonopoli itu adalah di daerah Maluku. Nah, terbukti bahwa praktik monopoli yang dilakukan oleh kolonial Belanda ini sangat menyakitkan atau sangat membuat masyarakat Indonesia menderita. Kemudian, di sisi lain, Ratu Wilhelmina ini membuat sebuah kebijakan politik etis yang mewajibkan pendidikan atau pengajaran bagi bangsa pribumi. Maka dari itu, dari kebijakan Ratu Wilhelmina inilah muncul golongan-golongan terpelajar yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa pemerintahan dan juga transisi atau perubahan-perubahan pemerintahan dari zaman Belanda, ada juga zaman Inggris. Ada 3 masa. Yang pertama dari Herman Willem Daendels, kemudian Thomas Stamford, dan juga Jenderal Johannes van den Bosch. Yang pertama pada pemerintahan Herman Willem Daendels, dia merupakan seorang kolonial Belanda
yang pada saat itu mengambil kebijakan kerja rodi. Masyarakat Indonesia disuruh untuk melakukan pekerjaan yang di luar batas kemanusiaan. Masyarakat Indonesia saat itu bekerja dengan fasilitas yang tidak memadai dan juga mereka nggak diberi upah dan juga bahkan tidak diperhatikan asupan makanannya oleh pihak Belanda ini. Karena apa mereka memberlakukan kebijakan kerja rodi ini? Karena mereka ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari bumi Indonesia. Contoh kerja yang tidak manusiawi adalah masyarakat Indonesia dipaksa membuat jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Nah, kejadian inilah yang membuat masyarakat Indonesia banyak berjatuhan, berguguran ya, sampai 12.000 orang jiwa berguguran pada saat adanya proyek ini. Yang selanjutnya, dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan karena Belanda pada saat itu menjual tanah-tanah yang produktif untuk ditanam kepada Arab dan juga Cina. Maka dari itu terjadilah di tanah Indonesia ini sebuah golongan-golongan masyarakat. Ada golongan Eropa, ada golongan Timur Asing, dan juga pribumi. Selanjutnya, transisi pemerintahan yang berikutnya adalah Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles ini merupakan seorang Inggris. Kronologi atau kejadian yang melatar belakangi Thomas ini menjabat atau memerintah di Indonesia ini karena adanya perang di Eropa. Perang di Eropa antara Prancis dengan Belanda. Pada saat itu, Raja Belanda yang bernama Herman Willem yang mengambil kebijakan kerja rodi tadi melarikan diri ke Inggris dan menyerahkan wilayah jajahannya ke Inggris karena Herman Willem tidak mau wilayah jajahannya itu jatuh ke tangan Prancis atau jatuh ke tangan lawan perangnya. Kemudian pada saat itu langsunglah Thomas Stamford memerintah di Indonesia dan merombak keseluruhan kebijakan yang diambil sebelumnya dan menggantinya dengan kebijakan sewa tanah. Ada 4 ketentuan kebijakan sewa tanah yang pada intinya adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia merupakan pemilik sah dari tanah tersebut. Ya, jadi harus membayar pajak. Dan kemudian sewa tanah ini gagal diterapkan di Indonesia karena pihak dari Inggris ini sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanahnya, kemudian keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Inggrisnya juga terbatas, dan kemudian masyarakat desanya terlebih belum mengenal sistem uang karena pada saat itu masih menggunakan transaksi barter atau pertukaran barang untuk transaksi. Nah, ini merupakan satu contoh dari peninggalan masa pemerintahan Thomas Stamford, yaitu Kebun Raya Bogor. Ya. Selanjutnya, masa pemerintahan Jenderal Johannes van den Bosch, ini dia seorang Belanda. Nah, jadi pada saat itu, pada awal abad ke-20, Belanda sedang menghadapi perang di Eropa atau perang melawan Belgia. Dan pada saat bersamaan, Belanda juga sedang berperang melawan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. 5 tahun lamanya Belanda melakukan perang atau terlibat perang dengan Pangeran Diponegoro. Nah, dari sini Belanda otomatis mengalami kerugian yang besar karena akibat perang tadi. Nah, untuk menutupi kekurangan keuangan dan mempercepat penambahan pundi-pundi keuangannya ke daerah Belanda atau ke negara Belanda, maka Belanda ini berusaha meningkatkan ekspor atau meningkatkan produksi ke luar negeri di kegiatan ekonomi perdagangannya. Dengan apa caranya? Dengan mengambil kebijakan tanam paksa. Apa sih kebijakan tanam paksa itu? Penduduk yang memiliki tanah, petani yang memiliki tanah, lahan pertanian, diwajibkan untuk menanam tanaman wajib yang menguntungkan Belanda. Tanaman wajibnya ada 4. Yang pertama ada kopi,
kakao, teh, dan juga tembakau. Nah, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman-tanaman wajib tersebut bebas dari pajak, sementara tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani sendiri itu terkena pajak. Ya, itu menjadi sebuah kerugian dan memberatkan rakyat Indonesia. Jadi beginilah kondisi pada saat bangsa Barat datang dan menjajah ke Indonesia. Dari segi budaya, bangsa Barat ini memiliki kebiasaan dan tradisinya tersendiri yang berbeda coraknya dengan masyarakat Indonesia. Maka dari itu kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal yang kemudian muncul berbagai tradisi Barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi. Contohnya adalah serapan bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, dan juga gedung-gedung atau bentuk-bentuk bangunan yang beredar berkembang di Indonesia. Sekian dari Ustazah. Apabila ada pertanyaan silakan langsung hubungi Ustazah. Oke, terima kasih Anandaku atas perhatiannya dan sudah menyaksikan materi dari awal hingga akhir. Jangan lupa dicatat ya rangkumannya dan juga catat hal-hal penting dari materi ini. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.